data dari produksi susu dalam satu masa laktasi itu didapat dari pencatatan yang lengkap. Nah, sekarang apabila kondisinya tidak terdapat pencatatan yang lengkap, maka diperlukan suatu pendugaan-pendugaan. Pendugaan-pendugaannya dengan berbagai metode. Jadi pendugaannya itu pada prinsipnya berdasarkan titik-titik pada kurva suatu produksi susu. Jadi kurvanya seperti ini, kita menduga titik-titik yang ada di sana. Kita bisa menduga 10 titik atau 3 titik, tergantung mungkin nanti jam terbang kita di lapangan suatu penelitian. Sekarang kita akan menduga produksi susu dengan 10 titik, di mana titiknya itu adalah pengambilan data yang dilakukan 1 bulan 1 kali. Untuk pendugaan ini, pengambilan datanya itu harus konsisten. Misalnya pengambilan datanya tanggal 1, kedua dan seterusnya itu harus tanggal 1 lagi. Jadi kita melakukan test day monthly, jadi bulanan gitu. Jadi nanti kan ada yang weekly, ada bi-weekly, ada yang monthly. Nah, sekarang kita belajar yang monthly terlebih dahulu sebagai dasarnya. Metode pendugaan itu ada berbagai, yaitu ada simplified method, yaitu dengan sederhana. Kemudian centering depth method, yaitu metode penengahan, di mana catatan produksi itu kita letakkan di tengah. Kemudian ada juga yang namanya test interval method. Jadi ada selang awal, nanti ada selang akhir, jadi berdasarkan selang waktu. Nah, kita langsung ke kasus ya. Yang keterangan-keterangan lain itu kita bisa elaborasikan nanti di saat kita praktikum. Misalnya kita mendapatkan seekor sapi beranak pada tanggal 5 Mei. Kemudian mulai diperah pada tanggal 10 Mei 2018. Dan dikeringkan pada tanggal 20 Maret 2019. Nah, pencatatan produksi susunya dilakukan tiap tanggal 1 dengan produksinya nanti ya saya tayangkan. Satu hal bahwa dalam menduga produksi susu ini pada prinsipnya ada kesamaan atau hampir sama dengan bagaimana kita menjadwalkan produksi, menjadwalkan reproduksi. Cuman bedanya ketika menjadwalkan reproduksi, itu yang kita hitung adalah selang waktu. Sedangkan kalau kita menduga produksi, yang kita hitung adalah adalah frekuensi frekuensi harian. Jadi frekuensi harian pemerahan. Jadi misalnya begini, kalau selang waktu kan misalnya dari tanggal 1 ke tanggal 3 itu selang waktunya kan ada dua hari ya. Tapi kalau frekuensi pemerahan harian dari tanggal 1 ke tanggal 3 itu ada 3 kali. Kan 1, 2, dan 3. Itu bedanya seperti itu ya. Sebetulnya penghitungan waktunya sama gitu, yang bedanya itu saja. Nah, kembali ke sini, misalnya apabila ada seekor anak sapi beranak pada tanggal 5 Mei 2018. 5 Mei ini
sapi mengeluarkan anaknya. Berarti dia sudah menghasilkan susu. Namun, susu itu belum bisa dijual. Kenapa? Karena susu itu masih bersifat kolostrum. Belum susu yang murni. Kira-kira 3 atau 4 hari biasanya itu sudah menjadi susu yang normal lagi. Di sini misalnya kita ambil ternyata yang sudah kita jual, berarti pada tanggal 10 Mei itu baru kita bisa menjual susu. Nah begitu ya. Kemudian dikeringkan tanggal 20 Maret. Ya, berarti kalau dikeringkan tanggal 20 Maret, berarti tanggal 19-nya masih diperah. Begitu ya. Kemudian pencatatan dilakukan tiap tanggal 1 dengan produksinya sebagai berikut. Nah, tiap tanggal 1 semua ini. Produksinya ini 19, 22, 21, ini seperti ini. Nah, bagaimana ini menduganya? Nah, dengan tadi ada berbagai metode. Pertama adalah simplified method. Kalau simplified method itu ada yang pukul rata gitu ya. Pokoknya kalau Januari itu 31 ya udah 31. Februari itu 28 atau 29 kalau kabisat. Ya seperti itu ya. Ini model matematikanya nanti kita bahas ketika praktikum ya. Nah ini jadi jumlah hari pada masing-masing bulan pencatatan. Nah kalau ini pertama pukul rata. Pokoknya jumlah hari dalam bulan pencatatan. Januari 31 dan sebagainya. Yang simplified method yang kedua yaitu dari lama laktasi. Tadi berapa lama laktasinya? Lama laktasinya kan ini. Kita kembali lagi ke ini ya. Lama laktasinya. Nah ini kan lama laktasinya berapa? Berarti dari tanggal 20 Maret sampai tanggal 10. 20 Maret sampai dengan tanggal 10. 20 Maret dikurangi 10 Mei itu berapa lama dihitung? 20 Maret dikurangi 10 Mei ya. Nah, ini baru ini selang waktu. Kan lama laktasi itu selang waktu. Dihitung itu berapa lamanya. Baru kemudian nanti ini ya dikali dengan produksi susu pada rata-rata, produksi susu rata-rata dari 10 bulan itu. Misalnya ini ya. Nah, berarti kan mulai Juni itu ya. Juni 30. Nah, tinggal kali saja ini. Kalau simplified method model A. Jadi pas pertama Juni itu 19 kilo kali 30 hasilnya segini. Juli, nah gitu. Sehingga nanti hasilnya dijumlahkan ini seluruhnya. Oktober 31 kali 18, November 30 kali 15, nanti hasilnya ini. Ini pendugaan secara sederhana atau simplified method. Atau kemudian cara simplified method yang menggunakan lama laktasi. Lama laktasi, nah panjang laktasi dulu. Panjang laktasinya berapa hari dibagi dengan jumlah bulan pencatatan. Jumlah bulannya berapa? 10 ya, karena kita menduga 10 itu ya, 10 titik. Nah, kali jumlah produksi susu harian atau bulanan. Misalnya ini ya, rata-rata ini rata-rata dari lama laktasi ya, dibagi per bulan. Berarti 314. Tadi panjang laktasi itu tanggal dikeringkan dikurangi dengan mulai diperah. Istilahnya mulai diperah. Sebetulnya kalau mulai diperah itu kan ketika beranak juga sudah mulai diperah. Tapi arti mulai diperah di sini adalah sudah mulai dijual gitu ya, sudah keumumkan. Jadi semuanya itu 314 dibagi dengan 10 bulan ditambah dengan jumlah
dari ditambah dengan jumlah dari jumlah bulannya ya, jumlah bulannya. Itu hasilnya segini, 4.672. Ini saja simplified metode yang tadi, yang pukul rata dengan ini kan berbeda gitu ya. Itu kemudian ada juga yang mengetengahkan ya, centering date method. Kalau centering date method itu tanggal pencatatan kita letakkan di tengah. Gitu ya. Tanggal pencatatan kita letakkan di tengah. Kemudian kita, jadi artinya 15 kiri, 5 sisanya adalah di kanan. Sisa pencatatannya adalah di kanan. Misalnya tanggal 1 adalah tanggal pencatatan. Nah, 15 semuanya simpen begitu ya. Kemudian ini. Nah, dari sini itu 15 hari sebelum tanggal pencatatan. Ingat ya, 15 hari sebelum tanggal pencatatan. Kapan 15 hari sebelum tanggal pencatatan itu? Yaitu berarti kalau tanggal 1 tanggal pencatatannya berarti tanggal sampai dengan tanggal 14. Jadi dari tanggal 14 itu 15 hari ke belakang. Itu tanggal berapa? Tanggal 17. Gitu ya. Yang kanannya berapa? Nah, ini tanggal 10 itu kan tanggal mulai diperah. Begitu ya. Tanggal mulai diperah. Gitu. Kemudian, nah ini tanggal 16. Berarti tanggal ini tuh kan Juli ya. Juli itu 31. Jadi 15 hari mulai dari tanggal 1 adalah tanggal 17 lagi. Nah, begitu. Baru kemudian yang di sini adalah 15 hari dari tanggal pencatatan. Jadi 15 hari dari tanggal pencatatan atau mulai dari tanggal pencatatan berarti di sini 15, 16. Jadi sisanya ini kan yang ini tuh kan Juni. Juni itu kan 30. Berarti di sininya 15. Ini Juli. Juli itu 31. Berarti di sininya 16. Begitu seterusnya. Sehingga nanti jumlahnya berapa? 15 tambah 15 berarti 30. Nah, berarti 15 tambah 15 itu 30. Kemudian ini kan tanggal 10 itu adalah tanggal mulai diperah. Ternyata tanggal diperah itu kalau menurut pendugaan itu tanggal 17, sedangkan mulai diperah itu tanggal 10, berarti ada berapa hari tuh yang yang terlewat gitu ya, yang harusnya dihitung. Berarti 17 kan ini sebelum ya. 10 itu sebelum 17 kan. Kalau sebelum berarti ada selisihnya. 17 dikurangi 10 berarti kan 7 ya. Berarti 15 tambah 15 ditambah 7. Jadi sama dengan 37 kali 19. Gitu. Kemudian, nah kalau ini pasti sama. Kalau bulan-bulan yang lainnya itu ada sama. Ini pasti 31, ini 31, ini 30. Tergantung dari jumlah bulannya. Nah, tinggal dikalikan produksi. Kemudian, nah baru yang ini ada perbedaan. Kalau perbedaannya itu di sini. 16. 16 itu kan terakhir pencatatan ya. 16 tanggal 16 itu ya. Nah, jadi tanggal 16 itu sedangkan dikeringkan itu kan tanggal 20. Berarti masih diperah tanggal 19. Jadi dari 16 ke 19 itu
ada berapa frekuensi pemerahan yang tertinggal kan? Berarti ini kita lihat bahwa berarti dari 16 ke 19 itu ada 3 yang belum tercatat kan? Berarti dari tanggal 17, 18, dan 19. Karena 20-nya itu belum dicatat, 20-nya itu sudah dikeringkan. Berarti ada 3 kali pencatatan yang belum tertulis di sini. Makanya caranya berarti 15 ditambah 16 berarti kan 31. Ditambah ini selisihnya berapa? 3 ya. 19 ke 16 berarti selisihnya 3. Berarti 31 tambah 3 berarti 34 kali produksi susu pada saat itu. Paham ya? Jadi intinya begini. Untuk metode centering depth method itu kita kerjakan yang awal sama yang akhir aja dulu. Supaya jelas, karena kalau ini yang tengah itu berdasarkan bulan dari berdasarkan jumlahnya hari dalam bulan yang bersangkutan. Begitu. Jadi Anda kerjakan saja dulu yang awal ini dengan yang akhir. Yang awalnya karena berhubungan dengan ini mulai diperah. Mulai diperahnya tanggal 10. Ternyata ini pencatatan baru tanggal 17 ini. Bukan pencatatan ya. Hitungan pencatatan itu 17. Berarti ada berapa tuh yang tidak tercatat ya. Berarti selisihnya aja 17 dikurangi 10 kan 7 ya, 7 begitu. Nah, jadi ada 7. Nah, di sini 15 tambah 15 ditambah 7 ya, berarti ada 37 ya. Kan coba misalnya. Berarti dari tanggal 10 ya, 10-nya dihitung karena 10-nya mulai diperah. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, 16 itu sudah mulai. Jadi ada 7 tuh yang terhitung. Tanggal 17-nya kan ikut ke sini yang 15. Ya, berarti 15 tambah 15 ditambah 7. Makanya di sini ada 37. Kalau yang ini itu berdasarkan jumlah hari dalam satu bulan. Nah kalau ini, nah yang terakhir. Yang terakhir itu berdasarkan kapan dia terakhir diperah atau kapan dia dikeringkan. Di sini dikeringkannya adalah tanggal 20 Maret. Berarti terakhirnya diperah tanggal berapa? Tanggal 19. Selisih dari 16 ke 19, 17, 18, 19 kan ada 3. Berarti 15 tambah 16 tambah 3 sama dengan 34. Dikali dengan produksi saat itu. Hasilnya segini. Nah, gitu. Nah, jumlahnya ternyata 4.664. Seperti itu ya. Nah, kemudian tes interval method. Jadi tes interval method itu ada selang waktu. Ya. Jadi ada selang awal, ada selang akhir nanti. Kalau selang awal itu dihitung mulai dari sapi mulai diperah ya. Mulai sapi itu diperah hingga sehari sebelum tanggal pencatatan. Itu selang awal. Selang akhir dihitung dari tanggal pencatatan. Ya, dihitung dari tanggal pencatatan pencatatan terakhir hingga sehari sebelum sapi dikeringkan. Sama pada prinsipnya hampir sama lah dengan CDM tadi ya, centering depth method. Tapi katanya metode ini lebih akurat ya. Misalnya ini untuk model matematikanya nanti kita elaborasi lagi. Nah, misalnya tadi kan mulai diperah yaitu tanggal 10
Juni ya, 10 Juni. Sampai sehari sebelum tanggal pencatatan, yaitu tanggal 31 Mei. Itu yang dinamakan dengan selang awal. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi di sini ya, selang awal, coba. Dari tanggal 10 Mei sampai 31 Mei, kira-kira ada berapa kali frekuensi pemerahan? Ya. Nah, jadi dihitung saja. Kalau namanya frekuensi, berarti 10 Mei-nya dihitung. Karena 10 Mei itu sudah mulai diperah. Nah, coba 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, kemudian 31. Semuanya ada 22 frekuensi pemerahan harian. Ya, harian pemerahan. Jadi 22 dikali dengan 19. Kan produksinya ini. Produksinya ini ya, 19 ini selang awal. Nanti kemudian pencatatan ke-1 dan ke-2 itu nanti 19 ditambah dengan pencatatan yang kedua itu 22. Begitu seterusnya yang ketiga 22 sampai 21. Kemudian berikutnya lagi 21 sampai 20. Sampai terakhir nanti selang akhir. Selang akhir itu adalah tanggal pencatatan sampai ke hari terakhir pemerahan. Di sini kan dikeringkan tanggal 20 Maret. Berarti pemerahan terakhirnya adalah 19 Maret. Kita lihat di sini. Ya, selang awal tadi 22 frekuensi pemerahan. Berarti 22 dikali 19. Kemudian selang akhirnya. Selang akhir itu 19. Ini dari mana? Dari tanggal dari tanggal 1 ya, mulai tanggal 1 sampai terakhir kali sapi itu diperah. Berarti sehari sebelum dikeringkan. Dikeringkan tanggal 20 berarti terakhirnya adalah 19. 1 sampai 19 itu ada 19 kali pemerahan. Ya, 19 kali harian pemerahan. Jadi 19 kali 6. Jadi intinya kalau ini selang awal dulu, kemudian selang akhir, baru kalau yang di tengah ini adalah sesuai dengan tanggal, jumlah tanggal dalam 1 bulan. Tinggal nanti produksi 1 tambah produksi 2 nanti dibagi 2 dengan jumlah harinya. Ya, seperti ini. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 gitu ya. Berarti ini kan Juni, Juli ya, Juli, Agustus dan lain sebagainya. Berarti, nah Juni, Juli kan berarti 30. 30 bagi 2 kali. Nah ini produksi pencatatan pertama dengan produksi pencatatan yang kedua. Hasilnya ini. Begitu juga ini. Juli 31, 31. Agustus 31. Sampai semuanya sesuai dengan jumlah bulan. Yang membedakan itu adalah selang awal dengan selang akhir. Jadi pengerjaannya saya sengaja selang awal dulu, kemudian selang akhir. Yang ininya mah itu mah sesuai dengan jumlah hari dalam 1 bulan yang bersangkutan. Sehingga jumlahnya segini. Kemudian dijumlahkan ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Akhirnya segini.
Gitu. Itu untuk tes interval method. Nah, ini ada latihan ya. Silahkan Anda berlatih dengan jumlah ini. Nanti ketika kita pertemuan praktikum, mari sama-sama kita bahas ya. Anda buat 3 metode, yaitu simplified method, kemudian centering depth method, kemudian test interval method. Ya. Ini tanggal beranak tanggal 1 Januari 2019. Setelah 5 hari, berarti setelah 5 hari tanggal berapa tuh? Berarti tanggal 6. Sapi mulai diperah hingga dikeringkan. Dikeringkannya tanggal 27 Oktober. Berarti pemerahan terakhirnya adalah tanggal 26. Seperti itu ya pengertiannya. Pencatatan produksi setiap tanggal 15 nih, setiap tanggal 15. Dengan data produksi, nah ini pencatatan ke-1 20, pencatatan kedua 23, 22, 20 terus sampai 7 kilo. Silakan Anda buat, ini nanti pertemuan berikutnya, pertemuan Senin atau Selasa, kita bahas sama-sama. Ya, mudah-mudahan Anda paham dengan mengerjakan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.